Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Hadiah ini sungguh berarti. Lebih dari 200.000 fragmen spasial, ini memang tawaran besar bagi Yang Chen. Bagiku, itu tidak terlalu berguna. Tapi sepertinya kalian manusia sangat membutuhkannya, jadi aku akan memberikannya kepadamu, kata binatang angkasa bintang. Yang Chen menarik napas dalam-dalam, bagus, sangat bagus. Star Space Beast, kau memberiku hadiah yang luar biasa. Jika aku tidak melakukan yang terbaik untuk membantumu, aku sendiri yang akan malu. Binatang luar angkasa bintang akhirnya rileks. Yang Chen kemudian menoleh ke Hua Wanru, bagaimana menurutmu? Berapa banyak fragmen spasial ini yang kau inginkan? Cek, aku tidak mau benda ini. Aku tidak peduli dengan poin prestasi. Yang Chen, kau tahu kenapa aku datang ke medan perang ini? Hua Wanru menjilat bibirnya dengan menggoda, menunjukkan niatnya dengan sangat jelas. Aku datang ke medan perang untukmu. Mengenai fragmen spasial ini, saya tidak peduli. Hal ini membuat Yang Chen merasa sedikit canggung. Namun, karena Hua Wanru tidak menginginkannya, itu lebih baik baginya. Dia tidak akan sopan. Lebih dari 200.000 fragmen spasial, dengan lambaian tangannya, ia mengumpulkan semuanya ke dalam penyimpanannya. Setelah mengumpulkannya, Yang Chen menatap binatang luar angkasa bintang. Bagaimana menurutmu? Sudahkah kau memikirkannya matang-matang? Jika kau menyerahkan semua yang kau miliki kepada kedua rekanku, kau mungkin bahkan tak akan merasakan saat-saat terakhir kebebasanmu, kata Yang Chen. Hehe, selama ini, yang kualami hanyalah rasa sakit. Satu-satunya alasan aku bertahan hidup adalah dukungan pikiranku. Sekarang, meskipun aku hidup, yang kumiliki hanyalah kenangan akan rasa sakit itu. Apa gunanya hidup? Lebih baik kembali menjadi debu cepat daripada lambat. Baiklah, aku sudah memutuskan. Aku akan menyerahkan semua yang kumiliki kepada kedua sahabat beruangmu, kata binatang angkasa bintang. Mendengar ini, Yang Chen mengangguk dan menjelaskan kepada tetua beruang 1 dan tetua beruang 2, tetua beruang 1 dan tetua beruang 2, nanti, senior binatang angkasa bintang ini akan mentransfer semua yang dimilikinya dari tubuhnya kepadamu. Kamu hanya perlu menerimanya dengan tenang, dan setelah menerimanya, kekuatanmu akan jauh lebih kuat daripada sekarang. Apa, benar-benar, bisakah kita menjadi lebih kuat hanya dengan berbaring? Tetua beruang 1 dan tetua beruang 2 sama-sama cukup terkejut. Jika mereka harus bekerja keras untuk menjadi lebih kuat, mereka akan memikirkannya. Tapi jika mereka bisa menjadi lebih kuat hanya dengan duduk diam dan tidak melakukan apa-apa, yah, itu patut dipertimbangkan. Yang Chen tidak bisa menahan tawa dan tidak bisa menyangkalnya, kamu benar, kamu bisa menjadi lebih kuat hanya dengan berbaring. Kalau begitu, kami ikut. Tetua beruang 1 dan tetua beruang 2 menyetujui serempak. Yang Chen terkekeh dan memimpin dua beruang konyol itu ke Star Space Beast. Anak-anak, tutup mata kalian dan rileks. Perintah binatang angkasa bintang. Kedua beruang hitam gunung hitam itu tidak banyak pikiran. Jika mereka butuh bersantai, mereka akan melakukannya. Mereka bahkan bisa langsung tertidur jika perlu. Yang Chen menonton dari samping, bertanya-tanya bagaimana binatang angkasa bintang itu bisa mentransfer kekuatannya. Tak lama kemudian, Star Space Beast mulai bergerak. Dari tubuhnya, seberkas cahaya tiba-tiba memancar. Sekilas tampak seperti seberkas cahaya, tetapi setelah diamati lebih dekat, ternyata itu adalah aliran energi yang dengan cepat mengalir ke tubuh kedua beruang hitam gunung hitam. Jadi begitu cara kerjanya. Yang Chen meliriknya dan mengerti apa yang terjadi. Hampir persis seperti dugaannya. Seperti yang dikatakan binatang angkasa bintang, klan mereka tidak memiliki prasasti niat dao atau niat dao. Mereka hanya memiliki sumber daya melahap yang tak terbatas, yang akan mereka gunakan untuk mengumpulkan kekuatan mereka hingga tingkat yang mengerikan. Sederhana dan membosankan. Namun, banyak orang hanya bisa memimpikannya metode seperti itu. Namun, hanya klan binatang raksasa yang bisa mencapainya. Selama pemindahan, kekuatan yang terkumpul akan ditransfer ke orang lain, yang memungkinkan mereka memiliki kekuatan mereka sendiri. Namun, itu belum lengkap. Akan ada beberapa bagian yang hilang selama proses akumulasi. Sama seperti sekarang, Yang Chen sudah bisa merasakan banyak hal yang terlewat. Setelah transfer berhasil, kedua beruang raksasa itu seharusnya masing-masing memiliki kekuatan tahap nirvana awal. Mereka tidak akan terlalu lemah, tetapi juga tidak akan terlalu kuat. Dengan pemikiran ini, Yang Chen mulai merencanakan masa depannya sendiri. Lebih dari 200.000 fragmen spasial kini mudah diakses, dan itu memang hal yang baik baginya. Ia akan menyimpan 200.000 ini untuk saat ini, dan puluhan ribu fragmen spasial tambahan akan cukup baginya untuk dibelanjakan dengan bebas. Dia sendiri sudah mengumpulkan cukup banyak di sini, dan selain membunuh Lei Chong dan Sky Chanin Supreme dan yang lainnya, fragmen spasial yang diperolehnya secara langsung mencapai lebih dari 70.000. Baginya, 70.000 fragmen spasial ini merupakan kesempatan yang fantastis. Dengan 70.000 fragmen spasial ini, ia tidak perlu menukarnya dengan poin merit. Ia bisa menggunakannya untuk mengembangkan niat dao ruang waktunya.
Aku tidak tahu seberapa jauh inten dao ruang waktuku akan mencapai setelah fragmen-fragmen spasial ini disempurnakan sepenuhnya, Yang Chen bertanya-tanya. Dia tidak membuang waktu dan segera mulai menyempurnakannya. Lebih dari 70.000 fragmen spasial menyatu ke dalam tubuh Yang Chen satu per satu. Memurnikan, memurnikan, dan memurnikan lagi. Ketika ia telah memurnikan jumlah tertentu, Yang Chen merasakan kehalusan di dalamnya. Asal dia cukup tekun, dia akan secara ajaib menciptakan prasasti dao ruang waktu, sesuatu yang hampir tidak dapat dipercayainya. Awalnya, seiring penyempurnaan prasasti niat dao ruang waktu, beberapa prasasti akan lahir sekaligus. Hasilnya, prasasti niat dao ruang waktunya dengan cepat meningkat dari 1.500 menjadi 1.600, lalu menjadi 1.700. Semakin dia meningkat, semakin sulit jadinya. Saat mencapai 1.800, butuh puluhan keping untuk meningkatkan satu. Saat mencapai 1.900 dao inten ruang waktu, peningkatannya menjadi semakin sulit. Pada akhirnya, lebih dari 70.000 fragmen spasial telah habis dikonsumsi, dan niat dao ruang waktu Yang Chen telah mencapai 2.000 prasasti yang mencengangkan. Yang Chen terkejut dengan angka ini. Karena angka ini berarti niat dao ruang waktunya telah ditingkatkan ke tingkat yang sebanding dengan, atau bahkan melampaui, niat dao hidup dan mati. Jumlah total prasasti dao intennya bahkan lebih mengerikan, mencapai lebih dari 7.500. Haha, sungguh luar biasa. Siapa sangka fragmen spasial bisa sehebat ini? Yang Chen sangat gembira. Dia juga sangat ingin menyempurnakan lebih dari 200.000 fragmen spasial. Setelah menyempurnakannya, dia akan memiliki lebih banyak prasasti dao inten. Namun, mengingat masalah poin prestasi dan seluruh medan perang, Yang Chen harus menyerah untuk sementara waktu. Lagi pula, meskipun ada 200.000 fragmen spasial, niat dao ruang waktunya sudah sangat sulit untuk berkembang lebih jauh. Dia tidak bisa dibingungkan oleh fenomena permukaan. Sekarang setelah prasasti dao intennya ditingkatkan, Yang Chen pulih dan menatap saudara-saudara beruang hitam gunung hitam. Saat melihat mereka, wajah Yang Chen menampakkan kegembiraan. Pemindahan itu jelas berada pada tahap akhir. Energi di tubuh Star Space Beast menjadi semakin langka, sementara dua beruang hitam gunung hitam. Pada saat ini, kedua beruang hitam gunung hitam mengingatkan Yang Chen pada sebuah kata. Sang penguasa. Mereka besar dan penuh vitalitas, dan aura kekuatan menyelimuti mereka. Seolah-olah ada kemungkinan tak terbatas di dalam diri mereka. Semua ini pada akhirnya berkat transfer energi dari binatang angkasa bintang. Sinar cahaya tersebut mentransmisikan kekuatannya yang terakumulasi selama bertahun-tahun kepada kedua beruang hitam gunung hitam. Secara bertahap, akhirnya berakhir. Star Space Beast berhenti mentransfer energi. Sementara itu, kedua beruang hitam gunung hitam mencapai puncak tahap nirvana dengan ki agung mereka. Masing-masing begitu kuat sehingga Yang Chen pun merasa sedikit iri. Dia telah bekerja keras hanya untuk mencapai tahap nirvana, sementara kedua beruang konyol ini berhasil mencapainya dengan satu tarikan napas. Kalau sampai diketahui oleh mereka yang sudah ratusan ribu tahun berkultivasi namun belum mencapai tingkat nirvana, bukankah mereka akan semakin marah? Sungguh menyebalkan jika membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Melihat kedua beruang itu yang masih tampak bingung, hal itu semakin membuat marah. Kini, tubuh binatang angkasa bintang berada dalam keadaan aneh, kadang padat dan kadang halus. Tidak sulit untuk mengetahui bahwa Star Space Beast telah mencapai batasnya. Aku sekarat. Tenagaku habis. Aku tak sanggup bertahan lebih lama lagi, bisik binatang angkasa bintang. Baiklah, aku akan mewujudkan mimpimu, kata Yang Chen, penuh emosi. Meskipun Star Space Beast mungkin bukan eksistensi yang paling mempesona, menyaksikan kematiannya merupakan pemandangan yang pahit. Karena energinya harus dibagi antara keduanya, saya tidak dapat memaksimalkan efeknya saat mentransfernya. Namun, energi itu membantu mereka berdua mencapai tahap nirvana. Sekarang mereka memiliki beberapa bakat alami dan kekuatan ilahi binatang angkasa bintang kita, seperti melintasi ruang angkasa dengan bebas dan mencabik-cabiknya. Bahkan Anda, yang memiliki niat dao ruang waktu, mungkin tidak mudah melakukan hal-hal seperti itu. Selain itu, mereka sekarang memiliki kemampuan ilahi binatang angkasa bintang kita yang paling unik, melahap dan tumbuh lebih kuat. Ketika binatang angkasa bintang selesai berbicara, tubuhnya perlahan menghilang dari ujung ekornya, hancur menjadi partikel-partikel yang tak terhitung jumlahnya yang akhirnya lenyap ke udara seolah-olah tidak pernah ada. Pemandangan itu membuat kedua beruang hitam gunung hitam itu berkedip. Awalnya mereka tidak merasakan apa-apa, tetapi tiba-tiba, mereka merasakan kesedihan. Mengapa aku merasa begitu sedih ketika melihatnya menghilang? Ya, sungguh memilukan. Kedua beruang hitam gunung hitam yang tadinya riang, tiba-tiba menangis terseduh-seduh. Yang Chen tahu apa yang sedang terjadi. Hakikat binatang angkasa bintang ada dalam diri mereka berdua, sehingga wajar jika mereka merasakan ikatan yang mendalam dengannya. Menyaksikan kepergiannya dengan mata kepala sendiri, tentu saja mereka merasakan sakit hati dan kesedihan. Namun, setelah kesedihan itu, kedua beruang hitam gunung hitam itu dengan santai kembali tertawa riang. Bos, lihat betapa kuatnya kita sekarang.
Saya merasa seperti bisa menghancurkan ruang ini. Yang Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, kamu akan memiliki kesempatan untuk menunjukkan kekuatan sucimu nanti, untuk saat ini, mari kita kembali ke Menara Dewa Iblis. Harus dikatakan bahwa transfer bakat dari Star Space Beast sangat cocok untuk kedua beruang hitam gunung hitam ini. Melahap dan tumbuh lebih kuat sangat cocok dengan karakter beruang hitam gunung hitam yang malas dan rakus. Meskipun kedua beruang hitam gunung hitam ingin meluruskan kaki mereka, mereka dengan patuh kembali ke Menara Dewa Iblis ketika mendengar kata-kata Yang Chen. Sekarang, hanya Yang Chen dan Hua Wanru yang tersisa di tempat itu. Suasana di antara keduanya cukup ambigu. Tatapan Hua Wanru yang menyentuh hati membuat jantung Yang Chen berdebar kencang. Yang Chen menggelengkan kepalanya pelan, merasa tergoda oleh godaan Hua Wanru tetapi tidak ingin mengkhianati prinsipnya sendiri atau Zhang Suelian. Ayo pergi, kata Yang Chen. Tidak bisakah kau menatapku beberapa kali lagi? Hua Wanru mengikuti di belakang Yang Chen, berbicara tanpa menahan diri. Yang Chen tidak banyak bicara dan pergi. Hua Wanru tidak punya pilihan selain mengikutinya juga. Ketika keduanya kembali ke pintu keluar, mereka melihat Autumn Cold Supreme menunggu mereka. Autumn Cold Supreme tersenyum, apakah kalian berdua sudah selesai dengan urusan kalian dan siap untuk pergi? Ya, ayo pergi, kata Yang Chen lembut. Autumn Cold Supreme berkata dengan lembut, Yang Chen, karena sekarang hanya kita bertiga yang tersisa, sebaiknya kita membentuk tim. Kau memiliki kekuatan terkuat, jadi kaulah yang seharusnya menjadi kapten. Mulai sekarang, kami akan mendengarkanmu. Saudari Qiuhan terlalu menghargai saya. Saya hanya sedikit lebih kuat, jadi saya tidak bisa mengemban tanggung jawab sebagai pemimpin tim, kata Yang Chen sambil membungkuk. Saudari Qiuhan, Anda memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luar biasa, jadi Anda adalah orang yang paling cocok untuk menjadi pemimpin tim. Giggle, aku suka sekali mulut kecilmu yang manis itu. Tapi, di antara para kultivator, siapapun yang terkuatlah yang memutuskan tindakan. Jika aku yang harus memutuskan, aku tidak akan menghargai diriku sendiri. Sekarang aku hanya ingin menghormatimu, Autumn Cold Supreme tersenyum. Kalau begitu, aku tidak akan menolak. Kurasa kita harus segera pergi, kata Yang Chen. Kita sudah terlalu sedikit orang sekarang, tetapi kita sudah mendapatkan banyak harta karun berupa fragmen spasial. Lebih baik kita kembali sekarang dan jangan serakah. Aku tidak keberatan, kata Autumn Cold Supreme dengan lembut. Ia cukup puas dengan puluhan ribu fragmen spasial yang telah dikumpulkannya di dalam gua. Lagi pula, tim kecil mereka memang harus kembali sekarang, karena kembali ke jalan yang mereka tempuh adalah pilihan yang tepat. Aku juga tidak keberatan, Hua Wanru mengangkat bahu, memamerkan hubungannya yang tampaknya dekat dengan Yang Chen. Autumn Cold Supreme tahu Hua Wanru waspada, jadi dia hanya tersenyum, ekspresinya campuran antara kepahitan dan ketidakberdayaan. Kelompok itu meninggalkan gua dan kembali ke dunia luar. Sesuai rencana, mereka akan kembali melalui jalan yang sama saat datang dan meninggalkan Vacuum Mountain. Namun, saat mereka hendak meninggalkan Vacuum Mountain, perubahan tiba-tiba terjadi. Sebuah ledakan bergema di langit, dan pertempuran yang mengguncang dunia, yang terlihat bahkan melalui kabut dengan mata telanjang, meletus di atas mereka. Orang-orang Netherworld, jika kalian ingin membunuhku, Mingling Venerable, itu tidak akan semudah itu. Raungan menggelegar ini menggema, mengejutkan Yang Chen dan yang lainnya. Yang Chen menatap langit, hanya melihat segerombolan hitam orang-orang Netherworld. Hanya ada beberapa orang Spirit Realm yang dikejar, dan mereka sama sekali bukan tandingan pasukan Netherworld. Tak tahu malu dan tercela. Kalau bukan karena rencana licikmu, tim alam roh kita takkan mudah tertangkap, geram Mingling Venerable. Yang Chen awalnya berencana untuk tidak campur tangan saat melihat banyaknya jenderal hantu Netherworld, tetapi Mingling Venerable adalah seorang kenalannya. Siapakah Mingling Venerable? Dia adalah Lunan, tuan muda dari klan iblis bumi temannya. Pengawal yang bersamanya saat itu adalah Yang Mulia Mingling, seorang kultivator tahap nirvana. Yang Chen benar-benar tercengang. Saat itu, ia hanya mengira Mingling Venerable hanyalah seorang kultivator tahap nirvana biasa, tetapi ia tidak menyangka pihak lain begitu kuat dan menyembunyikan kemampuannya dengan begitu baik. Sekarang, prasasti niat Dao milik Mingling Venerable beredar, mencapai level lebih dari 6.000 prasasti niat Dao, jelas merupakan eksistensi tingkat atas. Keberadaan seperti itu, yang saat itu tidak dapat dilihatnya lagi, karena tidak punya petunjuk, sungguh merupakan perkara yang memalukan. Namun, saat itu, kekuatannya terlalu lemah, dan ia tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang prasasti niat Dao di tahap nirvana, sehingga ia tidak dapat membedakan kekuatan dan kelemahan lawan. Hal itu tampak wajar saja. Melihat fakta bahwa Mingling Venerable, seseorang dengan tingkat kekuatan ini, secara pribadi menjaganya, orang bisa melihat betapa terhormat dan mulianya statusnya. Saat dia tenggelam dalam pikirannya, Autumn Cold Supreme bertanya, Yang Chen, apa rencanamu? Aku harus membantu orang ini. Kalian tetap di sini dan jangan bergerak. Aku akan pergi melihat apa yang terjadi, perintah Yang Chen. Mengetahui situasi di atasnya, Autumn Cold Supreme menganggukkan kepalanya terus-menerus, menyadari bahwa ia tidak dapat campur tangan.
Yang Chen melompat dan menggunakan niat daur ruang waktu, bersembunyi di sudut untuk mengamati situasi terlebih dahulu. Melihat pertempuran di depannya, alis Yang Chen perlahan berkerut. Apa yang memasuki garis pandangannya adalah seorang jenderal hantu besar yang memimpin sejumlah jenderal hantu, sebanyak selusin, mengepung 3 anggota klan iblis bumi dari alam roh. Yang Chen benar-benar mengenali jenderal hantu besar ini. Peringkat ke-12 di daftar Raja Netherworld, jenderal hantu pembantai Netherworld. Jenderal hantu pembantai Netherworld ini memiliki lebih dari 7.100 prasasti niat Dao, dan bahkan di dalam daftar Raja Netherworld, ia merupakan tokoh yang cukup terkemuka. Setidaknya saat ini, ia masih cukup menekan Yang Mulia Mingling. Adapun jenderal hantu lain di sampingnya, 3 di antaranya telah mencapai batas tahap nirvana, memiliki lebih dari 5.000 prasasti niat Dao. Meskipun peringkat mereka lebih rendah di daftar Raja Netherworld, mereka tetap ada di daftar tersebut tanpa terkecuali. Sisanya juga merupakan kultivator nirvana tahap 3 yang kuat, dengan kekuatan luar biasa. Di pihak Mingling Venerable, selain dirinya yang memiliki lebih dari 6.000 prasasti Dao Inten, para kultivator tahap nirvana lainnya semuanya berada di tahap ketiga, tidak dapat memberikan bantuan apapun. Hal ini membuat wajah Mingling Venerable semakin menunjukkan sedikit keputusasaan, tidak tahu bagaimana harus melanjutkan perjuangan. Jenderal hantu pembantai Netherworld berkata dengan dingin, penyergapan. Tipu daya. Salahkan kalian, orang-orang dari alam roh, yang tidak kompeten dan tertipu oleh rencana jahat kami, lalu sekarang menuduh kami hina. Haha, perang itu soal menggunakan segala cara. Hehe, salahkan dirimu yang terlalu serakah. Jenderal hantu pembantai Netherworld mencibir dingin, kami sengaja menyiapkan dan meletakkan begitu banyak fragmen spasial untukmu, awalnya berpikir bahwa berbagai klanmu setidaknya akan sedikit berhati-hati. Tapi kami tidak menyangka kau akan sepenuhnya lengah. Begitu kau melihat fragmen spasial ini, kau langsung menyerbu, berjuang untuk merebutnya, hahaha. Sekarang setelah kau terjerumus dalam situasi seperti ini, siapa yang bisa kau salahkan? Hati Mingling Venerable dipenuhi dengan kebencian. Pada saat itu, semua tim tingkat atas mereka memasuki kedalaman pegunungan Void, mengikuti fragmen spasial, dan menemukan tempat di mana mereka menemukan sejumlah besar fragmen spasial. Mereka mengira itu adalah harta karun, dan mereka telah menemukan dunia baru, tetapi apa hasilnya? Ternyata itu adalah jebakan yang dipasang oleh sekelompok orang Netherworld, yang menunggu umpannya dimakan. Setelah menemukan begitu banyak fragmen spasial, apa pilihan pertama mereka? Terburu-buru untuk menangkap mereka, siapa sangka mereka akan terjebak. Hal ini pun membuat sekelompok orang Netherworld melancarkan serangan cepat, mengalahkan mereka satu per satu. Tim-tim papan atas mereka awalnya memiliki kemampuan tempur yang hebat dan mampu melawan orang-orang Netherworld ini, tetapi pada akhirnya, mereka justru tertangkap oleh seluruh penduduk Netherworld. Hanya Mingling Venerable, dengan matanya yang cepat dan tangan cekatan, yang berhasil lolos dari pengepungan dengan menggunakan seni rahasia. Namun meski begitu, dia masih terjebak dan sekarang berhadapan dengan beberapa jenderal hantu tingkat nirvana yang kekuatan tempurnya tidak lebih lemah darinya, merasa bahwa bahaya lebih besar daripada harapan. Namun, jenderal hantu pembantai Netherworld jelas tidak berniat memberi Mingling Venerable kesempatan. Setelah serangkaian ejekan, ia segera melambaikan tangannya, serang. Setelah kita menghabisi orang-orang ini, kita bisa kembali dan melaporkan tugas kita selesai, hehehehe. Para jenderal hantu Netherworld ini segera melancarkan serangan, berniat membunuh Mingling Venerable dan yang lainnya di tempat. Mingling Venerable tidak akan menyerah begitu saja. Melihat sekelompok jenderal hantu menyerang lagi, ia meraung dan mengerahkan prasasti Dao Inten dan metodenya, mencoba pertarungan yang putus asa. Aku tahu kau tidak akan menyerah begitu saja. Saat jenderal hantu pembantai Netherworld menyaksikan Mingling Venerable bergerak lagi, dia mencibir dengan jijik, saat tubuhnya sendiri juga ikut bergabung dalam pertempuran. Mingling Venerable dan yang lainnya sudah mundur karena kekalahan, secara bertahap tidak mampu lagi menahan serangan. Jika jenderal hantu pembantai Netherworld ikut bergabung, mereka bahkan tidak perlu memikirkannya lagi, hasilnya akan sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Namun tepat pada saat itu, tiba-tiba terjadi ledakan keras. Jenderal hantu Nirvana tahap 3 berubah menjadi kabut darah di tempat dan meledak, diam dan tiba-tiba, tanpa tanda-tanda apapun. Hal ini mengejutkan semua orang karena pupil mereka mengerut, tidak mengerti apa yang telah terjadi. Baik jenderal hantu pembantai Netherworld maupun Yang Mulia Mingling pun tak terkecuali, dengan mata penuh keterkejutan dan kebingungan. Seorang kultivator tahap nirvana baru saja mati begitu saja. Mereka tak mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka pikir semuanya sudah berakhir, tetapi beberapa saat kemudian, jenderal hantu panggung nirvana lainnya berubah menjadi ketiadaan. Siapa? Jenderal hantu pembantai Netherworld mulai panik. Siapa yang sedang bergerak? Kalau ada master yang menyergap mereka, dia pasti bisa mendeteksinya, kan? Ada seseorang di sana. Seorang jenderal hantu menunjuk. Baru pada saat itulah jenderal hantu pembantai Netherworld menyadari bahwa tak jauh dari sana, seorang pemuda perlahan mendekati mereka. Pria ini tak lain adalah Yang Chen.
Ketika dia melihat Yang Chen, Mingling Venerable tiba-tiba terkejut, "Itu kamu, Yang Chen." Begitu melihat Yang Chen, ia langsung merasa kecewa. Lagi pula, Yang Chen yang ia kenal dulu hanya berada di tahap pencerahan. Bahkan jika ia mencapai tahap nirvana sekarang, berapa banyak prasasti niat dao yang bisa ia miliki? Namun, saat pikiran ini terlintas di benaknya, dia merasakan kekuatan prasasti niat dao yang sangat mengerikan dari Yang Chen. Dia tidak dapat memastikan jumlahnya secara pasti, tetapi dia dapat mengatakan bahwa kekuatan prasasti niat dao yang dimiliki Yang Chen jelas melampaui semua orang yang hadir. Jenderal Hantu Pembantai Netherworld dan yang lainnya juga menimbulkan gelombang kejut di hati mereka. Mereka dapat mengetahuinya hanya dengan melihat Yang Chen. Ini adalah seorang master. Benar-benar master. Tekanan yang datang dari lawan membuat para jenderal hantu ini menelan ludah, karena mereka tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa orang ini benar-benar tidak dapat dihentikan. Siapa orang ini, dan mengapa kita belum pernah melihatnya dalam daftar sebelumnya? Mustahil, kita seharusnya memiliki pemahaman yang jelas tentang kecerdasan para ahli batas tahap nirvana dari berbagai klan di alam roh. Keraguan dan kebingungan muncul satu demi satu. Ketika Mingling Venerable melihat kekuatan luar biasa Yang Chen sekarang, dia menarik napas dalam-dalam, dan butuh waktu lama baginya untuk menerimanya dengan enggan dan berubah pikiran untuk tidak menerima kenyataan seperti itu. Tak lama kemudian, ia menunjukkan kegembiraan, mengetahui bahwa juru selamatnya telah tiba, meskipun juru selamat yang agak sulit diterimanya. Yang Chen, ternyata kau. Aku tak pernah menyangka orang yang menyelamatkanku dari bahaya sekarang adalah kau. Hahaha, Mingling Venerable tertawa terbahak-bahak. Yang Chen tersenyum dan berkata, "Senior Mingling, lama tidak bertemu." "Ah, kau masih memanggilku senior." Mingling Venerable menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kau sekarang berada di tahap nirvana sama sepertiku, dan jumlah prasasti Dao Inten yang kau miliki tidak kurang dariku, jadi tidak perlu memanggilku senior. Ngomong-ngomong, bocah, kau benar-benar memiliki bakat yang luar biasa. Ketika Tuan Muda memujimu 100 kali sebelumnya, kupikir itu hanya berlebihan. Sekarang, sepertinya Tuan Muda telah meremehkan bakatmu saat itu. Aku tidak menyangka kau akan mencapai tahap nirvana sebelum Tuan Muda kita. Apakah Lunan baik-baik saja di sekte?" tanya Yang Chen. "Tuan Muda baik-baik saja dan sudah mulai mencoba memasuki tahap nirvana," jawab Yang Mulia Mingling dengan ramah. "Bagus." Yang Chen sekarang menoleh untuk melihat sekelompok jenderal hantu. Para jenderal hantu tingkat nirvana ini, melihat Yang Chen dan Mingling Venerable berbicara dan tertawa begitu bebas, dipenuhi amarah dan tak sabar untuk bertindak. Namun, ketika mereka memikirkan kekuatan dahsyat Yang Chen, mereka hanya bisa menahan keinginan untuk bertindak. Yang Chen bukanlah karakter yang sederhana. "Yang Chen, ayo kita tinggalkan tempat ini dulu. Situasinya sangat buruk sekarang. Kita tidak bisa melawan mereka karena jumlah mereka banyak. Kita harus meninggalkan tempat ini dan berdiskusi lebih lanjut," kata Mingling Venerable. "Meninggalkan? Bagaimana mungkin Jenderal Hantu Pembantai Netherworld membiarkan mereka pergi begitu saja? Meskipun Yang Chen kuat, Jenderal Hantu Pembantai Netherworld tidak mempertimbangkan untuk membiarkan mereka pergi begitu saja. Mereka ingin menelan ikan-ikan besar ini, dan tidak pernah berpikir untuk membiarkan mereka lolos. Sekarang setelah Yang Chen muncul, bisakah dia mengubah rencana mereka? Absurd. Tidak mungkin kau bisa pergi." Mingling Venerable tampak siap melarikan diri kapan saja, bahkan memberi Yang Chen isyarat. Namun, yang membuatnya bingung adalah Yang Chen berdiri di sana dengan tenang, tanpa niat untuk pergi. "Yang Chen, apa yang kamu?" Mingling Venerable tampak ragu. Yang Chen berkata dengan tangan di belakang punggungnya, "Senior Mingling, tidak perlu pergi. Orang-orang ini memberi poin prestasi yang cukup besar, dan aku tidak tega membiarkan mereka pergi." "Kamu, apa maksudmu?" Mingling Venerable tidak mengerti kekuatan Yang Chen dan merasa bahwa meskipun Yang Chen kuat, menghadapi begitu banyak jenderal hantu masih merupakan tindakan bunuh diri. Akal sehat membuatnya melupakan dua jenderal hantu tingkat nirvana yang telah dibunuh secara diam-diam di awal. Kini, Yang Chen berdiri di sana dengan tangan di belakang punggungnya, setenang biasanya. Saat kata-katanya jatuh, beberapa jenderal hantu tertawa terbahak-bahak. Namun saat berikutnya, mulut Yang Chen melengkung dan berkata, "Tombak Dewa Pembantai, bersiaplah, mari kita mulai pembantaian." Dalam sekejap, Yang Chen mengayunkan tombak panjang di tangannya. Lebih dari 7.000 prasasti Dao Inten, bagaikan badai, bagaikan naga pemusnah, meraung, berguling, dan jatuh lurus ke bawah, melambangkan kehancuran. Tiba-tiba, beberapa jenderal hantu tingkat nirvana yang tidak responsif dibunuh oleh satu senjata Yang Chen. Adapun 3 jenderal hantu tahap nirvana terkuat, mereka bereaksi sangat cepat dan menghindari tombak Yang Chen. Adapun sisanya, tidak ada seorang pun yang tersisa hidup. Apa? Ketika Mingling Venerable melihat ini, dia benar-benar terkejut, hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya sendiri. Begitu banyak jenderal hantu tingkat nirvana, yang telah menimbulkan kesulitan dan membuatnya tak tahu harus berbuat apa, dibunuh oleh Yang Chen hanya dengan satu gerakan. Yang Chen tidak berhenti. Ia terus melangkah maju. Dengan setiap langkah, tekanan tak berujung,
yang terus-menerus dan menghancurkan, membebani ketiga jenderal hantu itu. Mereka merasa seolah terjebak dalam mimpi buruk, menghadapi makhluk kuat yang tak terbayangkan. Lebih dari 7.000 prasasti Dao Inten, tidak mungkin sekuat ini. Bukankah kita sudah diberitahu bahwa tidak ada makhluk setingkat ini di antara berbagai klan di alam roh, jadi mereka mengirimi kita makhluk hantu tingkat rendah. Apakah informasinya salah? Ketiga jenderal hantu itu benar-benar terguncang oleh kekuatan Yang Chen yang luar biasa. Yang Chen, di sisi lain, sedikit bingung. Makhluk hantu tingkat rendah. Apa maksudnya? Ia tak tertarik mengobrol dan bertanya lebih lanjut. Mengangkat tombaknya, ia memberi isyarat kepada ketiga jenderal hantu bahwa ia akan menyerang. Mengayunkan tombak panjang menandakan aktivasi prasasti niat Dao. Lebih dari 7.000 lapisan prasasti niat Dao memungkinkannya untuk menekan lawan-lawannya dengan kekuatan absolut. Tombak itu turun. Dengan suara keras, kabut darah meledak, dan seorang jenderal hantu dengan lebih dari 5.000 prasasti niat Dao di tahap nirvana jatuh. Ayunan lain, dan jenderal hantu lain dengan lebih dari 5.000 prasasti niat Dao di tahap nirvana dikalahkan. Dua serangan tombak berturut-turut memperlihatkan kekuatan penuhnya, membunuh dua jenderal hantu tingkat nirvana. Syok sekali. Destruction Spirit Exalted sudah tertegun kaku, tidak yakin apakah dia benar-benar menyaksikan Yang Chen, orang yang sama yang pernah dikenalinya. Bagaimana mungkin orang yang baru saja mencapai tahap pencerahan itu bisa berubah begitu banyak? Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Melawan jenderal hantu yang berada di batas tahap nirvana, dia tidak menunjukkan tanda-tanda perlawanan sama sekali. Kau, hanya jenderal hantu Mingcha yang tersisa, dan dia sudah diliputi rasa takut. Dia berbalik dan melarikan diri, tidak ingin menghabiskan waktu lagi dalam pertempuran dengan Yang Chen. Yang Chen mulai bergerak. Ia mengayunkan tombak panjang, mengincar jenderal hantu Mingcha terkuat. Dengan lebih dari 7.000 prasasti niat Dao, jenderal hantu Mingcha ini berada di peringkat ke-12 dalam daftar Raja Netherworld. Jika lawannya berhasil melarikan diri, Yang Chen tetap harus mengejar dan membunuhnya dengan serius. Namun, dia akan memberikan segalanya. Satu ayunan tombak, dan kekuatan prasasti Dao Inten langsung menembus, melenyapkan lapisan kabut spasial di sekitar mereka. Kekuatan Yang Chen yang meletus sepenuhnya mengunci jenderal hantu Ming Chan. Ketika jenderal hantu Ming Chan menyadari apa yang telah terjadi, dia segera berbalik dan memutar tubuhnya, mengeluarkan kekuatan penuhnya. Lapisan demi lapisan prasasti niat Dao melesat keluar, bertabrakan dengan tombak prasasti niat Dao milik Yang Chen. Segera setelah itu, jenderal hantu Ming Chan batuk darah, sepenuhnya menangkis serangan Yang Chen. Namun tidak diragukan lagi, jenderal hantu Ming Chan telah menahan serangan Yang Chen sebelum segera melarikan diri. Menarik, Yang Chen tahu bahwa jenderal hantu Ming Chan ini luar biasa. Selanjutnya, ia melakukan perjalanan melintasi ruang dan waktu. Ketika ia muncul kembali, ia sudah berada di depan jenderal hantu Ming Chan. Melihat Yang Chen tiba-tiba muncul di hadapannya, wajah jenderal hantu Ming Chan menjadi gelap. Kau, kenapa? Jenderal hantu Ming Chan sudah kehilangan semangat juangnya, hanya berpikir untuk kabur dari sini. Tapi sekarang, ia tidak habis pikir bagaimana Yang Chen bisa berdiri di depannya. Namun Yang Chen tidak mau repot-repot menjelaskan apapun. Mati. Untuk serangan ini, Yang Chen menggunakan kupu-kupu emas. Dalam sekejap, 25 kupu-kupu emas yang berterbangan memancarkan warna-warna cemerlang. Saat jenderal hantu bereaksi, seberkas cahaya keemasan melintas. Kemudian, disertai jeritan, tubuh jenderal hantu Ming Chan menjadi dingin dan tak bernyawa. Mayat jenderal hantu ini cukup berharga, dan Yang Chen tidak mau membunuhnya. Ia memutuskan untuk menyimpannya dan menukarnya dengan poin merit nanti. Sekarang, semua jenderal hantu tahap nirvana yang mengejar telah dibasmi, semuanya tewas dalam pertempuran. Itu suatu hal yang tidak dapat dipercaya. Seandainya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, Miling Supreme mungkin akan langsung menolaknya. Lagi pula, menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan tim yang terdiri dari 12 prajurit peringkat teratas Netherworld King List dan memusnahkan mereka adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan pemikiran itu tidak pernah terlintas dalam benak siapapun. Namun di tangan Yang Chen, hal itu dilakukan dengan mudah. Miling Supreme menarik napas dalam-dalam, Yang Chen, temanku, aku hampir tidak percaya. Setelah Yang Chen berurusan dengan para jenderal hantu ini, ia juga meraih mayat itu, berniat untuk membalas Miling Supreme. Namun, tiba-tiba, ia merasakan sesuatu. Apakah para jenderal hantu dari tim sebelumnya yang mencapai dasar? Gumam Yang Chen dalam hati. Seketika, dia menghilang dari tempatnya, mendorong niat Dao ruang waktunya ke titik ekstrim. Kemudian, dia tiba di depan Hua Wanru. Seorang jenderal hantu tahap 2 nirvana, melihat Hua Wanru, terkekeh dan bersiap membunuhnya. Jenderal hantu ini datang ke tempat ini bersama jenderal hantu Ming Chan, tetapi kekuatannya tidak kuat, jadi dia tidak mengikuti tim. Sebaliknya, dia memilih menyerang dari posisi yang lebih rendah. Serangan itu tidak berhasil, tetapi mereka menemukan Hua Wanru dan Autumn Chill Supreme. Hua Wanru kini dikepung oleh para jenderal hantu. Yang Chen segera muncul, dan tanpa menggunakan tombak panjangnya,
ia hanya menekan tangannya ke salah satu jenderal, dengan prasasti Dao yang menyala, dan membunuhnya di tempat. Hua Wanru, melihat Yang Chen menyelamatkannya, tampak puas dan gembira di matanya. Karena Yang Chen memilih untuk menyelamatkannya antara dia dan Autumn Chill Supreme. Ini berarti dia masih lebih penting di hati Yang Chen. Melihat tatapan penuh kasih sayang Hua Wanru, Yang Chen merasa sedikit tidak nyaman dan segera pergi untuk menyelamatkan Autumn Chill Supreme. Saat ini, Autumn Chill Supreme dikelilingi oleh dua Ghost General Nirvana tahap 3. Saat Yang Chen muncul, dia menggunakan niat Dao ruang waktu dan niat Dao hidup dan mati secara bersamaan, dengan mudah membunuh mereka tanpa usaha apapun. Dada Autumn Chill Supreme naik turun, apa yang terjadi? Begitu banyak jenderal hantu tingkat ketiga yang kuat, Yang Chen, terima kasih. Jika bukan karenamu, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang Chen juga agak bingung, aku juga tidak tahu apa yang terjadi, tapi sepertinya ada masalah di Gunung Vakum. Ayo kita naik dan bertanya pada teman-teman Taois ini. Yang Chen, Mi Ling Supreme menyambutnya. Senior Mi Ling, ada apa dengan para jenderal hantu ini? Kenapa mereka begitu banyak? Tanya Yang Chen bingung. Jumlah ini tidak banyak. Ada lebih banyak jenderal hantu di dalam Gunung Vakum, kata Mi Ling Supreme sambil tersenyum pahit. Apa maksudmu? Apa yang terjadi? Yang Chen tidak mengerti. Mi Ling Supreme menarik napas dalam-dalam dan menjelaskan seluruh ceritanya. Saat Yang Chen mendengarkan dengan saksama sampai akhir, ekspresinya menjadi serius, dan dia memahami situasinya. Orang-orang Netherworld ini cukup penuh perhitungan. Mereka menempatkan pasukan mereka dalam penyergapan jauh di dalam Gunung Vakum terlebih dahulu, lalu menyebarkan sejumlah besar fragmen spasial di posisi penyergapan. Ketika berbagai klan alam roh datang ke tempat ini tanpa persiapan apapun dan berfokus pada fragmen spasial, siapa yang akan berjaga-jaga? Ini akan mengarah pada satu hasil, yaitu mereka semua jatuh ke dalam penyergapan. Ketika tim Netherworld tiba-tiba menyerang saat itu, siapa yang bisa melawan? Tentu saja, semua orang akan terjebak, lalu dikepung dan diburu. Mi Ling Agung menganggap dirinya beruntung karena lolos dari pengepungan, tetapi ia masih dikejar oleh sekelompok orang. Mi Ling Supreme tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah saat membicarakan hal ini. Dia merasa bahwa dia dan Yang Chen memiliki semacam takdir. Karena pada saat itu, alasan mengapa ia mampu lolos dari kepungan Netherworld pada hakikat adalah karena buku petunjuk rahasia berserk yang diberikan Yang Chen kepada klan iblis bumi mereka, yang memungkinkannya memiliki sarana untuk membalikkan keadaan. Dan ketika akhirnya ia berhasil lolos, ia bertemu Yang Chen lagi. Jika ini bukan takdir, lalu apa? Yang Chen hanyalah bintang keberuntungan bagi klan iblis bumi. Dengan pemikiran ini, Mi Ling Supreme juga menarik napas dalam-dalam, Yang Chen, jika dari awal, aku tidak akan pernah mengatakan ini, tetapi sekarang setelah aku melihat kekuatanmu, aku pikir kita harus mencoba. Jika kita tidak mencoba, mungkin begitu banyak penguasa alam roh akan binasa di sini. Medan perang kita akan sepenuhnya dikalahkan. Pada saat itu, ketika orang-orang Netherworld benar-benar menyerang, akan sangat sulit bagi alam roh kita untuk melawan. Kau telah melihat kekuatan orang-orang Netherworld. Hua Wanru berkata dengan tidak senang, tempat ini sangat berbahaya, tidak masalah bagimu untuk kembali sendirian, tapi mengapa kamu ingin Yang Chen kembali bersamamu? Baiklah, Yang Chen, jika kamu tidak memiliki kekuatan ini, aku tidak akan pernah bertanya, tapi sekarang, hanya kamu yang bisa campur tangan dalam masalah ini, kata Mi Ling Supreme dengan serius. Yang Chen berkata, baiklah, saya mengerti situasinya. Saya akan pergi bersamamu, Senior Mi Ling. Mi Ling Supreme tidak punya kewajiban untuk menangani masalah ini, tetapi ini adalah masalah yang melibatkan seluruh wilayah. Meskipun Yang Chen sekarang memiliki cukup fragmen spasial, ia tidak bisa memastikan semuanya. Jika itu tidak cukup, dan ada begitu banyak kekuatan yang tewas dalam pertempuran, bagaimana berbagai klan di alam roh bisa bertarung? Bagaimanapun, ada baiknya kita kembali dan melihatnya. Aku tidak akan pergi denganmu. Autumn Chill Supreme menggelengkan kepalanya sedikit, kekuatan tempurku tidak akan berpengaruh apapun, dan itu hanya akan menjatuhkanmu. Yang Chen mengangguk, ya, Suster Qiuhan, itu pilihan yang tepat. Meskipun mengatakan ini secara lisan, Yang Chen masih merasa agak menyesal. Dalam situasi berbahaya, Autumn Chill Supreme mungkin memilih untuk bekerja sama, tetapi dalam situasi yang sangat berbahaya, ia tetap memilih untuk melindungi dirinya sendiri dan tidak ikut bertarung dengannya. Katanya itu akan menjatuhkannya, tapi dia juga petarung tingkat 3. Memiliki satu lagi akan selalu lebih baik daripada kekurangan satu. Namun, melarikan diri dari tempat ini juga merupakan kodrat manusia. Lagi pula, tidak ada alasan baginya untuk terburu-buru memasuki tempat yang sangat berbahaya. Yang Chen memandang Hua Wanru dan berkata, kamu juga harus pergi. Akan relatif lebih aman bagi Suster Qiuhan untuk menemanimu. Aku tidak pergi. Aku akan tinggal bersamamu. Hua Wanru bahkan tidak memikirkannya, dia tersenyum dan membuat keputusan. Apa yang kau lakukan mengikutiku? Bukankah itu sama saja mencari kematian dengan kekuatanmu? Kata Yang Chen serius. Memangnya kenapa kalau aku minta mati? Aku tidak memintamu untuk peduli padaku.
Kalau ada yang benar-benar ingin berurusan denganku, kau saja yang melawannya dan jangan pedulikan aku. Hua Wanru sangat keras kepala, oh, ngomong-ngomong, aku bukan beban. Kemampuan berhitungku, siapa tahu, kalian mungkin butuh bantuanku nanti. Mendengar kata-kata Hua Wanru, Yang Chen berkata dengan sungguh-sungguh, omong kosong, aku sudah menyuruhmu pergi, mengapa kamu bersikeras tinggal di sini? Oh, kalau kamu benar-benar menikah denganku, aku akan dengan senang hati mendengarkanmu. Tapi sekarang, kita bukan saudara atau teman. Kenapa kamu yang mengurusku? Kenapa aku harus mendengarkanmu? Aku bukan istrimu. Hua Wanru mencibir, siap bersikap tidak masuk akal dan keras kepala. Yang Chen melihat perilaku Hua Wanru yang tidak masuk akal dan sombong, campuran kepanikan, kemarahan, dan emosi yang mendalam di hatinya. Autumn Cold Supreme memilih untuk pergi. Itulah yang dilakukan teman. Sebesar apapun rasa sayang yang dimiliki pihak lain terhadap dirinya, sekeras apapun cara berpikirnya, pihak lain tetaplah teman. Mustahil bagi mereka, di saat diri sendiri terancam, mengambil tindakan yang membahayakan keselamatan diri sendiri demi menolong. Namun Hua Wanru berbeda. Hua Wanru bersedia memberi lebih, dia lebih suka menghadapi bahaya bersamanya, bahkan jika ada bahaya di depan, dia bertekad untuk tidak peduli. Melihat ini, Yang Chen benar-benar tak berdaya, tahu bahwa ia tak bisa berbuat apa-apa untuk membantu Hua Wanru membuat pilihan dalam masalah ini. Ia sungguh tak percaya betapa Hua Wanru telah berubah. Hua Wanru saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Cinta benar-benar dapat mengubah seseorang. Awalnya ia berpikir hal ini tidak akan pernah terjadi pada Hua Wanru, tetapi kini ia menyadari bahwa ia telah meremehkan kekuatan cinta. Terkadang dia bertanya-tanya, mana yang lebih kuat, emosi antara dia dan Zhang Suelian, atau emosi antara dia dan Hua Wanru. Ia dan Zhang Suelian menikah atas kehendak surga. Cinta mereka memang kuat, tetapi kenyataannya belum tentu demikian. Untuk sesaat, hati Yang Chen dipenuhi dengan kerumitan. Dia mendesah, baiklah, hati-hati. Autumn Cold Supreme melihat Hua Wanru tertinggal di belakang, dan dalam keheningan dan emosi, akhirnya memilih untuk pergi tanpa mengubah keputusannya. Yang Mulia Mingling berkata, Yang Chen, ikutlah denganku. Yang Chen mengangguk, membawa Hua Wanru dan beberapa ahli tahap nirvana dunia roh yang tersebar, dan menjelajah jauh ke dalam gunung vakum. Ketika mereka mencapai jauh ke dalam gunung vakum, fluktuasi ruang menjadi semakin kuat, yang dapat menyebabkan dampak kapan saja. Ini juga menjadi alasan mengapa tim biasa tidak berani masuk ke tempat terdalam ini dengan sembarangan. Begitu mereka masuk, mereka tidak hanya akan menjadi buta, tetapi juga menghadapi kemungkinan lahirnya turbulensi dan badai luar angkasa, yang dapat menyebabkan bencana. Namun, Yang Chen dan Yang Mulia Mingling sama-sama luar biasa kuatnya. Dengan Yang Mulia Mingling yang mengetahui rute terbaik, mereka memimpin jalan tanpa menemui masalah. Tak lama kemudian, rombongan itu tiba di pintu masuk sebuah lembah. Ciri paling mencolok dari lembah ini adalah sebuah lubang raksasa di depannya. Lubang ini tampaknya mampu melahap segalanya, jelas sebuah celah spasial yang luar biasa besar. Dari celah ini, serpihan ruang angkasa sesekali jatuh dan memasuki lembah. Ini, Yang Chen menatap dengan takjub ke arah lubang besar itu. Ini adalah bukaan besar dari simpul spasial yang kita sebutkan sebelumnya. Semua fragmen spasial berasal darinya dan kemudian jatuh ke lembah. Lembah ini adalah yang paling berbahaya di seluruh gunung vakum. Disinilah kita disergap sebelumnya. Bisik Mingling Venerable. Yang Chen membuka murid ilahi Lingqi dan melihat ke dalam lembah. Dan ketika dia melihat sejumlah besar jenderal hantu Netherworld berkumpul di sana. Di antara mereka, ada jenderal hantu dari daftar Raja Netherworld, banyak di antaranya yang dapat dikenali. Bahkan jenderal hantu yang berada di posisi pertama juga hadir. Jenderal hantu pembantai surga. Jelas, jenderal hantu penghukum surga ini sangat kuat. Meskipun dia tidak pernah bertindak, tekanan yang dia pancarkan saat duduk di sana tetap mengerikan. Hah, para jenderal hantu ini belum membunuh satupun anggota klan kita dari alam roh. Yang Chen bingung. Saya juga agak bingung. Mungkin mereka melihat ada gunanya menggunakannya. Soal kekuatan bertarung orang-orang Netherworld, mereka umumnya tidak suka membunuh secara langsung jika bisa menangkap sesuatu hidup-hidup. Tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan. Kata Mingling Venerable. Yang Chen teringat sesuatu. Bukankah sama halnya dengan Star Space Beast? Orang-orang di Netherworld nampaknya suka memanfaatkan apapun yang mereka tangkap hingga batas maksimal, lalu memutuskan apakah akan membunuhnya atau tidak. Betapa kejamnya. Yang Chen bergumam pada dirinya sendiri saat ia mengonfirmasikan pikiran orang-orang Netherworld. Para jenderal hantu Netherworld ini telah menjebak semua ahli tahap nirvana dari klan alam roh bersama-sama, menggunakan larangan untuk menahan mereka, membuat mustahil bagi siapapun untuk melarikan diri. Dan kemudian mereka mulai menginterogasi. Dengan gerakan telinga Yang Chen, dan kemudian menggunakan deteksi jiwa ilahi, dia hampir memahami situasinya. Para jenderal hantu nirvana ini menginterogasi berbagai klan di alam roh, menanyakan apakah mereka bersedia menyerah. Setelah diinterogasi, beberapa ahli tahap nirvana yang lemah di tahap ketiga langsung memilih untuk menyerah.
Tindakan tak bernyawa seperti itu membuat Yang Chen dan Mingling Venerable memasang ekspresi dingin. Tak masalah jika mereka tunduk pada klan lain, tapi tunduk pada orang dari antarmuka lain. Ini kejam. Kau ingin aku, Yang Maha Agung, tunduk? Mustahil. Seorang ahli tahap nirvana dengan 5.000 prasasti Dao Inten meraung marah, tidak menunjukkan niat untuk menyerah dan berniat bertahan sampai akhir. Namun pada saat ini, Jenderal Hantu yang menduduki peringkat ke-7 dalam daftar Raja Netherworld, Jenderal Hantu Longshan, langsung mengeluarkan ramuan hitam pekat, yang disuntikkan ke dalam tubuh Yang Maha Kuasa. Saat berikutnya, Sang Maha Agung merasakan seluruh tubuhnya kejang-kejang, tidak tahu apa yang telah terjadi. Yang Chen dan Mingling Venerable menggelengkan kepala, bingung. Pada awalnya, Sang Maha Agung tidak menunjukkan perubahan yang berarti, tetapi seiring berjalannya waktu, ia menjadi semakin memerah, gelisah, dan tampak sangat haus dalam perilakunya. Hati daunnya mulai hancur, dan saat matanya bergerak lincah, dia menjadi gila saat melihat seorang ahli tahap nirvana perempuan. Aku menginginkan seorang wanita, butuh seorang wanita. Sang Maha Agung telah kehilangan akal sehatnya dan hendak mengambil tindakan. Akan tetapi, ia tidak dapat melarikan diri dari jabatannya karena larangan tersebut. Semua orang dari alam roh tampak tegang, dan saat mereka melihat keadaan Sang Maha Kuasa, mereka menjadi cemas dalam hati. Khususnya, sang ahli panggung nirvana wanita, merasa makin merinding. Awalnya, mata Fast Supreme masih sedikit jernih, tetapi semakin ia menjadi gila, semakin gila pula ia. Namun, kegilaan tak bisa mengubah apapun, dan ia hanya bisa terkurung di tempat, menderita siksaan hasrat. Pada akhirnya, siksaan itu mencapai puncaknya, dan dengan suara keras, Sang Maha Agung seketika berubah menjadi kabut darah dan meledak di tempat. Pemandangan ini sungguh tak tertahankan untuk disaksikan. Yang Chen dan Mingling Venerable dapat melihat apa yang sedang terjadi. Itu adalah ramuan yang dapat membangkitkan hasrat seseorang. Setelah meminum ramuan ini, bahkan para ahli tahap nirvana pun akan terpengaruh. Mereka harus segera mengatasi hasrat tersebut, jika tidak, hasilnya akan berupa ledakan dan kematian. Yang Maha Agung telah menemui ajalnya. Saat masih hidup, mereka sepenuhnya digunakan oleh orang-orang Netherworld sebagai model. Setelah Yang Maha Agung meninggal, orang-orang lain dari klan alam roh menarik napas dalam-dalam, dengan ketakutan muncul di mata mereka, dan sudah berpikir apakah akan menyerah atau tidak. Kematian itu sendiri dapat diterima, tetapi kebrutalannya merupakan sesuatu yang tidak dapat diterima oleh banyak orang. Lagi pula, sebagai anggota berbagai klan di alam roh, mereka sudah lama acuh tak acuh terhadap konsep kesetiaan dan kesetiaan. Tak seorang pun bisa menjamin bahwa mereka tak akan pernah menyerah. Hanya segelintir orang yang masih mempertahankan sikap yang benar-benar pantang menyerah hingga hari ini. Misalnya, tempat pertama pada daftar, Radiant Divine General. Di antara segelintir orang teratas, sikap mereka terhadap menyerah atau tidak sangat tegas. Sebaliknya, mereka yang kekuatannya lebih lemah kebanyakan ragu-ragu, pandangan mereka kosong, dan tampak seperti akan menyerah. Ini tidak mengejutkan. Kadang-kadang, orang-orang yang berkuasa sering dihormati, dan ini bukan suatu kebetulan. Saya memilih untuk menyerah. Aku juga memilih untuk menyerah. Akhirnya sekelompok orang tidak tahan lagi dan mulai memilih untuk bergabung dengan Jenderal Hantu Netherworld. Melihat makin banyak orang menyerah, para Jenderal Hantu Netherworld mulai tertawa terbahak-bahak. Dasar pengecut, menyerah begitu cepat. Tapi menyerah itu baik. Kalau kalian bergabung dengan kami tidak akan mengambil nyawa kalian untuk sementara waktu. Para Jenderal Hantu mencibir, sama sekali tidak menganggap serius orang-orang yang menyerah ini. Kini, agar dapat bertahan hidup, orang-orang ini memperlihatkan wajah yang tunduk dan patuh, karena takut menyinggung para Jenderal Hantu ini. Ketika mereka sadar kembali, hanya sekitar selusin orang kuat yang masih mempertahankan sikap tegar, tanpa ada niat untuk menyerah. Jadi kau lebih baik mati daripada menyerah? Tanya para Jenderal Hantu Netherworld. Jenderal Ilahi Radiant dikontrol dengan ketat, namun seluruh tubuhnya masih menunjukkan keteguhan dan ketidakmauannya. Dia berkata dengan marah, mengharapkanku menyerah itu mimpi. Sebagai Jenderal Ilahi yang bercahaya, bahkan jika aku mati dalam pertempuran, aku tidak akan pernah menyerah kepada kalian, orang-orang Netherworld. Kami lebih baik mati daripada menyerah juga. Benar sekali, apakah menurutmu kami seperti mereka yang telah menyerah? Mereka yang menyerah, cepat atau lambat akan dihukum. Orang-orang yang tidak menyerah itu dipenuhi amarah di hati mereka. Mereka membenci penduduk Netherworld dan penduduk Spirit Realm yang telah menyerah. Di dalam hati mereka, ada kesetiaan terhadap klan dan keyakinan pada diri mereka sendiri. Sebaliknya, orang-orang alam roh yang berkhianat tidak hanya berkhianat. Ketika mereka mendengar orang-orang ini mencela diri sendiri, mereka juga melawan, pembalasan. Bertahan hidup adalah kuncinya. Yang kita lakukan adalah mengenali situasi. Kalian semua akan mati, kenapa banyak omong kosong? Mati itu tidak mudah. Jenderal Hantu Longshan mencibir, aku punya banyak ramuan khusus, aku tidak bisa menyimpannya begitu saja tanpa menggunakannya pada orang lain, bagaimana caranya? Saat percakapan berakhir, Jenderal Hantu Longshan membalikkan tangannya,
dan sebuah ramuan pun muncul, siap digunakan pada seseorang. Pemandangan ini membuat semua orang tegang, termasuk Mingling Venerable. Yang Chen, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Yang Mulia Mingling tanpa sadar. Kekuatannya jauh lebih rendah dibandingkan Yang Chen, dan kini lebih dari itu, dia ingin melihat pikiran Yang Chen. Yang Chen menatap pemandangan di depannya tanpa ragu-ragu dan berkata, pada titik ini, kita harus berjuang mati-matian dan memulai perang. Bagaimana kita bertarung? Kekuatan tempur kita terlalu jauh tertinggal dari orang-orang Netherworld ini, kata Mingling Venerable dengan khawatir. Jika kita tidak bertarung sekarang, saat orang-orang yang belum berkhianat ini terbunuh, peluang kita untuk menang akan semakin kecil. Jika kita bertindak cepat sekarang, kita masih bisa menyelamatkan orang-orang ini. Satu-satunya masalah adalah Jenderal Hantu Heaven's Coach itu. Kekuatannya terlalu mengerikan, kata Yang Chen. Nada bicara Mingling Venerable berat, Jenderal Hantu Heaven's Coach sangat kuat. Tak seorang pun di kubu kami bisa menghentikannya. Dia biasanya tidak bertindak, tetapi ketika dia bertindak, kami manusia selalu berakhir dalam posisi yang tidak menguntungkan. Aku akan menemukan cara untuk menghentikannya. Untuk saat ini, mari kita selamatkan orang-orang ini dulu. Kata Yang Chen. Hua Wanru membuat perhitungan cepat, menyelamatkan mereka sekarang adalah pilihan terbaik. Mendengar Hua Wanru mengatakan ini, Yang Chen merasa lebih lega. Cara perhitungan Hua Wanru dapat memperkirakan keberuntungan suatu pilihan. Karena itu adalah pilihan terbaik, berarti pilihannya benar. Kalau begitu, mari kita bertindak. Mingling Venerable menarik napas dalam-dalam, mengambil keputusan. Yang Chen menatap ke depan dan melihat bahwa saat Jenderal Hantu Longshan hendak menyuntikkan ramuan ke dalam makhluk kuat alam roh, niat dao ruang waktu tiba-tiba berkelebat, bersamaan dengan niat dao kehidupan dan kematian, bagaikan pedang tajam. Kalau orang di panggung nirvana yang lain, yang mendapat serangan ganda ini, mereka pasti sudah musnah di tempat. Namun, Jenderal Hantu Longshan ini tidak sederhana. Sebagai orang berpangkat tinggi dalam daftar Raja Neraka, ia langsung bereaksi. Hah! Jenderal Hantu Longshan menyadari ada yang tidak beres dan segera mundur, tetapi meski begitu, itu masih agak terlambat. Niat dao ruang waktu dan niat dao kehidupan dan kematian milik Yang Chen langsung menyerempet, dan Jenderal Hantu Longshan menjerit, saat lengan kanannya terpotong. Jenderal Hantu Longshan yang ketakutan ini, membuatnya mundur dengan berlapis-lapis keterkejutan, dan tampak sangat bingung. Siapa di sana? Wajah Jenderal Hantu Longshan dipenuhi ketakutan. Ia merespons tepat waktu, meskipun harus membayar harga sebuah lengan. Ia yakin jika ia tidak bereaksi tepat waktu, ia pasti sudah menjadi mayat dingin sekarang. Kita sedang diserang. Serangan musuh. Para Jenderal Hantu tahap Nirvana ini melihat Jenderal Hantu Longshan terluka dan tahu bahwa ada serangan musuh. Jangan panik, awasi orang-orang alam roh yang ditangkap ini dengan saksama dan jangan biarkan mereka, Jenderal Hantu Pencambuk Surga duduk di tengah kerumunan, dan mulai mengingatkan mereka. Akan tetapi, sebelum dia sempat menyelesaikan bicaranya, pupil matanya mengerut, dan matanya dipenuhi keterkejutan yang mendalam. Sebab, kelompok orang alam roh yang mereka tangkap tiba-tiba dipindahkan. Mereka menghilang begitu saja, dan ketika mereka muncul lagi, mereka telah pindah ke dataran tinggi tak jauh dari sana. Dan orang yang memimpin mereka tidak lain adalah Yang Chen dan Mingling Venerable. Mingling Venerable melihat mata Jenderal Ilahi Radiant yang telah diselamatkan sepenuhnya terbuka lebar, hampir tidak dapat mempercayai penilaian dan persepsinya sendiri. Dia telah memikirkan bagaimana Yang Chen akan menyelamatkan Jenderal Dewa Cahaya, dan bahkan siap untuk membiarkan orang-orang ini disakiti. Lagi pula, orang-orang Netherworld bukanlah orang bodoh. Mereka tidak akan pernah membiarkan orang-orang ini dibawa pergi tanpa cedera. Namun sekarang, kelompok orang ini telah dipindahkan ke tempat ini. Bukankah ini keterampilan supernatural dari Yang Chen? Niat dao ruang waktu. Pemindahan waktu. Inilah keahlian unik Yang Chen. Dengan menggunakan transfer temporal, ia mampu mencapai apa yang tidak bisa dicapai orang lain. Memindahkan orang-orang ini ke tempat ini menggunakan transfer temporal. Dengan alam tahap nirvana saat ini, mencapai hal ini mudah saja. Mencapai tahap nirvana dari tahap pencerahan bukan hanya tentang pemadatan niat dao menjadi prasasti niat dao. Banyak niat dao juga akan mengalami perubahan mendasar. Niat dao ruang waktu adalah salah satu perubahan yang paling nyata. Jika dia masih dalam tahap pencerahan, akan sulit bagi niat dao ruang waktu untuk berhasil mentransfer objek atau orang lain. Karena kekuatan dao inten masih jauh dari cukup. Namun, kini semuanya telah berubah. Ia bisa langsung menggunakan dao inten ruang waktu untuk memindahkan orang-orang di sekitarnya. Namun, hal itu akan menghabiskan banyak kekuatan dao inten. Itu berarti bahwa niat dao ruang waktunya mungkin tidak dapat mencapai puncaknya dalam pertempuran mendatang. Meski begitu, itu tetap suatu keuntungan. Karena menyelamatkan begitu banyak tokoh yang berpengaruh merupakan pertolongan yang sangat besar baginya. Ketika orang-orang seperti Jenderal Dewa Cahaya melihat Yang Chen, lalu melihat Soul Demoliser, mereka tercengang dan tak percaya. Apa yang terjadi? Kita tidak mati. Kita diselamatkan. Dengan jentikan jari Yang Chen, di bawah niat dao ruang waktu, semua larangan hancur dan hilang.
Kemampuan semacam ini membuat sekelompok orang dari Netherworld hampir tercengang, dan kemarahan mereka dapat terlihat dari mata mereka sendiri. Rencana mereka yang hampir sempurna tidak akan terpengaruh bahkan jika bala bantuan datang untuk menyelamatkan orang-orang ini, karena larangan yang mengikat mereka tidak akan mudah dilanggar. Selama mereka tidak dibebaskan, bala bantuan yang datang hanya akan menghadapi kematian sendiri. Namun kini, larangan mereka yang mereka anggap sebagai cara yang nyaris sempurna, dengan mudahnya dipatahkan oleh Yang Chen. Larangan hancur seperti lelucon di bawah pengaruh Dao Inten, membuat mereka tidak dapat melawan dan tidak berharga. Setelah terkejut, Soul Demolizer buru-buru menjelaskan, semuanya, ini penyelamat yang kutemukan, Yang Chen. Dia di sini untuk menyelamatkan kalian. Melihat Yang Chen sebagai satu-satunya penyelamat, Jenderal Dewa Cahaya tidak sempat terkejut. Yang terpenting adalah mereka semua diselamatkan. Terima kasih, saudara penghancur jiwa, dan sahabat manusia kami. Kebaikan dan kemurahan hatimu takkan pernah kami lupakan. Kata Jenderal Dewa Cahaya. Kami juga berterima kasih kepada saudara Yang Chen. Mereka menatap prasasti niat Dao di sekujur tubuh Yang Chen dengan bingung. Prasasti Dao Inten milik saudara Yang Chen setidaknya lebih dari 7.000, meskipun aku tidak bisa melihat semuanya. Tapi dengan levelku, aku masih bisa mengenali beberapa di antaranya. Kenapa aku tidak melihat saudara Yang Chen di tim teratas tadi? Tanya Jenderal Dewa Cahaya dengan bingung. Jika Yang Chen sudah ada di sana, situasinya tidak akan terjadi seperti ini, kan? Itulah yang membuatnya merasa tidak nyaman. Yang Chen menjawab, sebelumnya, saya berada di tim utama. Saya tidak sengaja bertemu Soul Demolizer, dan saat itulah saya datang ke tempat ini. Apa? Bagaimana mungkin orang seperti saudara Yang Chen ditempatkan di tim utama? Bukankah itu konyol? Siapa yang mengatur ini? Ini sungguh tidak masuk akal. Semua orang mulai mengeluh dan mengumpat. Mengapa tim perlu dibagi ke dalam tingkatan berdasarkan kekuatan? Karena hal itu membantu memperkuat tim. Akibatnya, pengaturannya ternyata salah. Begitulah yang sudah diatur sebelumnya, kata Yang Chen jujur. Setelah masalah ini selesai, jika aku bisa bertahan hidup, aku akan membalas dendam pada orang itu. Soul Demolizer bersumpah dengan keras. Kau pikir kau bisa kabur? Kau benar-benar pikir kau bisa lolos? Jenderal Hantu Penghukum Surga berdiri dengan marah, memimpin banyak jenderal hantu dengan aura yang mengesankan. Yang Chen dan sekelompok jenderal saleh semuanya tampak hikmat. Sepertinya orang-orang ini tidak mudah dihadapi. Pilihan terbaik kita sekarang adalah kabur dari sini, saran seseorang. Melarikan diri. Kemana kita bisa lari? Kalau para militan itu tidak menyerah, kita bahkan tidak akan punya kesempatan untuk melawan, apalagi melarikan diri. Sekarang kita bahkan tidak punya jalan untuk mundur. Kita harus mempertaruhkan pertarungan, kata Jenderal Dewa Cahaya, menilai situasi dengan jelas. Soul Demolizer berkata, Saudara Radiant, masalah yang kita hadapi sekarang adalah Jenderal Hantu Penghukum Surga. Dia marah dan pasti akan bergerak. Akan sulit bahkan bagi kita bertiga untuk menghentikannya. Dia adalah faktor kunci, karena sulit untuk melawannya. Kita pasti akan kalah jika kita tidak menghadapinya. Jenderal Dewa Cahaya pun berpikir keras mendengar ini, karena dia sangat menyadari situasi tersebut. Kekuatan Jenderal Hantu Penghukum Surga terlalu dominan, jauh melampaui mereka masing-masing secara individu. Aku akan menggunakan hidupku untuk menunda Jenderal Hantu Penghukum Surga untuk sementara waktu. Setidaknya aku bisa mengulur waktu. Selama waktu itu, kalian masing-masing harus menyelamatkan diri dan mengandalkan keberuntungan kalian, kata Jenderal Dewa Cahaya. Meskipun agak enggan, ia tahu itu adalah pilihan yang tepat untuk kebaikan bersama. Melihat ini, Yang Chen tak dapat menahan diri untuk tidak tersentuh. Orang-orang ini tampaknya dipenuhi dengan semangat kebenaran. Dalam hal hidup dan mati, mereka tetap mengutamakan kepentingan seluruh sekte di atas kepentingan mereka sendiri. Tidak seperti para pengkhianat itu, mereka tidak peduli dengan keuntungan pribadi. Sama seperti Jenderal Dewa Cahaya, dia sadar bahwa jika dia tidak membuat pilihan ini, dia akan tetap mati, jadi dia memutuskan untuk menghadapi Jenderal Hantu Penghukum Surga dan mengorbankan nyawanya sendiri untuk membeli harapan bagi orang lain. Melihat ini, Yang Chen tidak ragu lagi, dan berkata, mengapa aku tidak berurusan dengan Jenderal Hantu Penghukum Surga? Saudara Yang Chen, bagaimana kau bisa melakukan ini? Dengan niat Daomu, masih ada selisih yang cukup jauh dari 8.000, menghadapi Jenderal Hantu Penghukum Surga bisa lebih mengerikan daripada membantu. Lebih baik serahkan saja padaku, aku mungkin bisa mengulur waktu lebih lama, kata Jenderal Dewa Cahaya dengan sungguh-sungguh. Perlu kalian ketahui, di level mereka, selisih 1000 prasasti Dao Inten itu seperti dunia yang terpisah jauh. Kalau selisihnya 2000, itu skenario di mana seseorang akan hancur. Memang benar ada perbedaan jumlah prasasti Dao Inten antara Jenderal Hantu Penghukum Surga dan aku. Tapi kalian semua sudah melihat kemampuan yang baru saja kutunjukkan. Aku yakin bisa menahannya untuk sementara waktu, kata Yang Chen. Mendengar Yang Chen mengatakan ini, yang lain saling bertukar pandang dan menatapnya dengan campuran rasa terkejut dan curiga. Jenderal Dewa Cahaya tidak bisa menghalanginya,
baiklah, karena saudara Yang Chen sudah memutuskan, biarkan dia berurusan dengan Jenderal Hantu Penghukum Surga. Hatinya dipenuhi keraguan, tidak yakin apakah ada orang lain selain dirinya yang mampu melawan Jenderal Hantu Penghukum Surga. Saat semua orang berdiskusi, para Jenderal Hantu telah mengepung mereka. Sudah selesai berdiskusi. Setelah kalian siap, kalian semua boleh mati. Jenderal Hantu Penghukum Surga meraung marah, dan dengan pergelangan tangannya yang bergetar, ia mengendalikan semua Jenderal Hantu, menyerang Yang Chen dan yang lainnya. Yang Chen juga cepat mengambil tindakan. Targetnya adalah Jenderal Hantu Penghukum Surga. Untuk membeli waktu, itu hanya alasannya. Tujuan sebenarnya adalah menangkap pemimpinnya, Jenderal Hantu Penghukum Surga, terlebih dahulu. Itulah pikiran awalnya. Karena, mengingat situasi saat ini, tenaga mereka tidak cukup untuk melawan kekuatan Netherworld. Bisa dibilang, tidak ada peluang untuk menang. Satu-satunya cara adalah membunuh yang terkuat. Ini adalah cara terbaik bagi yang lemah untuk mengalahkan yang kuat sejak zaman kuno. Setelah Jenderal Hantu Heaven's Coach terbunuh, situasi keseluruhan akan menguntungkan mereka. Tentu saja, Yang Chen sangat menyadari kekuatan luar biasa dari Jenderal Hantu Pencambuk Surga, jadi mengalahkannya bukanlah tugas mudah. Tetapi sekarang, dia tidak punya pilihan lain. Dia harus menghadapinya. 9.200 prasasti niat Dao. Jadi apa? Yang Chen mengayunkan tombak panjangnya, dan dalam sekejap, dia melepaskan prasasti niat Dao dalam satu serangan, mengarah langsung ke Jenderal Hantu Bencana Surga. Melihat Yang Chen datang langsung ke arahnya, Jenderal Hantu Heaven's Coach mencibir, aku sudah menduga kalian, para Spirit Realm, akan memilih satu orang untuk menahanku. Kupikir itu adalah Jenderal Dewa Cahaya yang kalah dan tak kenal takut itu, tetapi ternyata kau. Kau pasti sangat bersemangat sekarang, menyelamatkan orang-orang Spirit Realm, berpikir kau adalah penyelamat mereka. Nak, kukatakan padamu, aku sudah siap menginjakmu sampai mati, tetapi aku tidak menyangka kau akan mengambil inisiatif untuk datang ke sini. Kalau begitu, mati saja dengan patuh. Jenderal Hantu Heaven's Coach meraung marah, dan tanpa menunggu Yang Chen bergerak, dia mengeluarkan prasasti Dao Inten dan melepaskan Netherworld Ghost Ki dengan suara dentuman keras. Lantai pertama, lantai kedua, lantai ketiga. Ki Hantu Netherworld lapisan ketiga. Yang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Mari kita uji kekuatannya terlebih dahulu. Yang Chen mengayunkan tombaknya secara horizontal, langsung meluncurkan prasasti niat Dao dan melancarkan serangan. Namun, yang mengejutkan Yang Chen, serangan itu gagal menembus Ki Hantu Netherworld lawan. Namun, hal itu memaksa Jenderal Hantu Pencambuk Surga mundur 2 atau 3 langkah, yang mengejutkan Jenderal Hantu, karena dia tidak menyangka serangan biasa dari Yang Chen akan memaksanya mundur. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kupikir selain Jenderal Ilahi Bercahaya, tak ada seorang pun di alam roh yang bisa memaksaku mundur. Aku tak menyangka kau, bocah, punya kemampuan ini. Terimalah kematianmu. Jenderal Hantu Heaven's Coach melepaskan Ki Hantu Netherworld, yang membubung tinggi dan berubah menjadi makhluk hantu yang tak terhitung jumlahnya, mencabik-cabik dan menjerat. Saat sejumlah besar Ki Hantu Netherworld mendekat, prasasti niat Dao milik Yang Chen tampak agak kewalahan. Yang Chen mundur selangkah demi selangkah, tampak agak heran. Tidak, bukan itu. Ini lebih dari sekedar Ki Hantu Netherworld lapisan ketiga. Dia telah melihat lapisan kedua Ki Hantu Netherworld dari Jenderal Hantu Setan Bulan, tetapi belum melihat lapisan ketiga. Jadi, ketika dia melihat Ki Hantu Netherworld yang lebih kuat daripada lapisan kedua, dia secara tidak sadar mengira itu hanya dari lapisan ketiga. Tetapi setelah memasuki tahap Nirvana, dengan kekuatannya saat ini, dia seharusnya dapat dengan mudah menembus lapisan ketiga Ki Hantu Netherworld. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa ini bukan sekedar lapisan ketiga Ki Hantu Netherworld. Mungkinkah itu lapisan keempat? Dia terkejut bahwa prasasti niat Dao-nya tidak dapat menembus lapisan keempat Ki Hantu Netherworld dengan satu serangan. Jenderal Hantu Heaven's Coach memang tangguh. 9.200 prasasti Dao Inten tak tertandingi oleh 7.000. Tak akan mudah bagiku untuk mengalahkannya, bahkan, aku mungkin akan kalah. Pikir Yang Chen dalam hati. Dia tidak mundur, tetapi malah merasakan sedikit kegembiraan. Niat bertarung. Ia lahir dari kemungkinan kegagalan. Niat bertarung Yang Chen pun menyala, membangkitkan semangat bertarung orang gila dalam dirinya. Dia telah bertemu lawan sejatinya. Setelah memasuki tahap Nirvana, dia akhirnya bertemu lawan sejati. Yang Chen tersenyum. Dia belum pernah menggunakan kemampuan aslinya sebelumnya, tetapi karena Jenderal Hantu Hukuman Surgawi ini begitu kuat, Yang Chen juga berencana untuk menunjukkan kemampuan aslinya. Nak, mati. Jenderal Hantu Hukuman Surgawi mengubah Ki Hantu Netherworld menjadi mulut hantu raksasa, berguling ke arah sisi Yang Chen. Pada saat ini, Yang Chen benar-benar terkepung. Jenderal Hantu Hukuman Surgawi menjilat bibirnya, nak, kau sudah mati. Benarkah? Mulut Yang Chen melengkung. Dia menggunakan gerakan niat Dao ruang waktu skala kecil, muncul di lokasi lain. Jenderal Hantu Hukuman Surgawi akhirnya bereaksi dan menatap Yang Chen di belakangnya, berbisik, niat Dao ruang waktu. Ia sudah mengepung Yang Chen, merasa yakin akan kemenangan,
Tetapi perubahan mendadak Yang Chen disebabkan oleh fluktuasi niat dao ruang waktu. Ia mengamatinya dengan sangat jelas, dan pupil matanya mengerut, ia menjadi semakin bersemangat. Hahaha, jika tubuhku bisa mendapatkan dao inten ruang waktu, betapa hebatnya itu. Aku seharusnya bisa menjadi makhluk hantu tingkat tinggi dengan lancar, dan saat itu, Jenderal Hantu Hukuman Surgawi tertawa rakus, nak, mati. Yang Chen menghadapi serangan brutal Jenderal Hantu Hukuman Surgawi dengan ekspresi tegang. Saat ini, niat dao ruang waktunya memasuki kondisi melemah karena ia baru saja menggerakkan orang lain, yang menyebabkan niat dao ruang waktunya berada dalam kondisi tidak bisa digunakan berkali-kali. Memakainya sekarang sudah pada batasnya. Sekarang, tidak mungkin lagi untuk menggunakan niat dao ruang waktu. Oleh karena itu, satu-satunya pilihannya adalah melawan Jenderal Hantu Hukuman Surgawi secara langsung dan menentukan pemenangnya. Tapi itu juga bagus. Setidaknya niat dao ruang waktu yang baru saja ia gunakan telah membebaskannya dari Ki Hantu Netherworld yang mengelilinginya. Selanjutnya, itu tergantung pada keterampilan siapa yang lebih kuat. Jenderal Hantu Hukuman Surgawi, apakah kau benar-benar berpikir aku datang ke sini untuk menundamu? Yang Chen bertanya dengan sungguh-sungguh. Tidak, aku datang untuk membunuhmu. Ketika percakapan berakhir, kupu-kupu emas beterbangan di sekelilingnya. Saat kupu-kupu ini muncul, target Yang Chen terkunci pada Jenderal Hantu Hukuman Surgawi di depannya. Transformasi Iblis, buka. Kupu-kupu emas lapisan 32, maju. Kupu-kupu beterbangan, dan tombak emas bersinar. Jenderal Hantu Hukuman Surgawi awalnya tidak peduli, tetapi saat dia menyadari apa yang terjadi, Ki Hantu Netherworld-nya langsung retak. Ki Hantu Netherworld lapisan keempat telah hancur. Bagaimana mungkin? Ki Hantu Netherworld-ku yang kukembangkan selama bertahun-tahun. Ah, tangkap dia untukku. Jenderal Hantu Hukuman Surgawi menjadi marah, mengendalikan Ki Hantu Netherworld untuk mencoba menangkap Yang Chen lagi. Yang Chen berbalik dalam sekejap dan menusuk dengan tombak lain, kupu-kupu emas 38 lapisan. Serang lagi. Kekuatannya bagaikan meriam raksasa yang menyapu. Ki Hantu Netherworld yang awalnya dimiliki Jenderal Hantu Hukuman Surgawi tak lagi sebanding dengannya. Ki Hantu Netherworld runtuh lapis demi lapis, memaksa Jenderal Hantu Hukuman Surgawi mundur karena terkejut. Di tengah ketakutan, ia buru-buru mengaktifkan prasasti dao inten miliknya. Niat dao pembantaian. Ketika niat dao ini terungkap, aura pembunuh Jenderal Hantu Hukuman Surgawi mencapai puncaknya. Melihat bahwa Ki Hantu Netherworld tidak lagi efektif, ia menggabungkannya dengan niat daunnya, dan cakar di tangannya menebas ke bawah. Nak, kau punya kemampuan untuk membuatku memamerkan 9.200 prasasti dao inten yang telah kukembangkan selama 500.000 tahun. Tapi, sayang sekali kau masih akan mati. Ketika percakapan berakhir, Jenderal Hantu Hukuman Surgawi berteriak, cakar pembantai. Cakar ini jatuh, memperlihatkan kekuatan yang datang dari dalam cakar itu sendiri. Jenderal Hantu Bencana Surgawi mengeksekusi teknik dao miliknya. Tidak semua orang pengkhianat dari alam roh telah sepenuhnya kehilangan hati nuraninya, meskipun mereka memilih untuk berkhianat, mereka pada akhirnya tidak memilih untuk membantu Netherworld melawan orang-orang dari alam roh. Namun, situasi mereka sekarang menjadi sangat canggung. Jika orang-orang dari berbagai klan alam roh menang, apa akibat pengkhianatan mereka? Untungnya, sisa pasukan alam roh tidak cukup untuk mendukung kemenangan mereka, dan situasi jelas menguntungkan Netherworld. Alam roh memiliki peluang kecil untuk menang. Terutama pertarungan antara Yang Chen dan Jenderal Hantu Bencana Surgawi yang telah menarik perhatian banyak orang. Orang ini berani melawan Jenderal Hantu Penghukum Surgawi, bukankah dia melebih-lebihkan kemampuannya? Haha, kurasa dia cuma cari mati. Apa yang bisa dia gunakan untuk melawan Jenderal Hantu Pengamuk Surgawi? Tapi anak ini luar biasa. Dia pasti sangat kuat sampai bisa memaksa Jenderal Hantu Bencana Surgawi menggunakan cakar pembantai. Jenderal ilahi yang bercahaya selalu dikalahkan oleh cakar pembantai ini. Cakar ini menggabungkan Ki Hantu Netherworld dan niat dao pembantaian untuk menciptakan serangan puncak, yang begitu kuat hingga membuat orang putus asa. Yang Chen pasti kalah. Orang-orang ini tidak akan mendapat keuntungan dari kemenangan Yang Chen, jadi mereka diam-diam menertawakannya. Banyak orang dari alam roh yang saat itu sedang terlibat dalam pertempuran memperhatikan aksi Jenderal Hantu Penghukum Surgawi. Ketika mereka melihatnya menggunakan cakar pembantai, mereka panik. Bisakah Yang Chen menahan cakar pembantai? Cakar pembantai memang kuat, tetapi, itu masih jauh dari cukup untuk mengalahkan Yang Chen. Pada saat ini, Yang Chen sudah siap menghadapi pertarungan sengit, bagaimana mungkin dia bisa ditakuti oleh Jenderal Hantu Penghukum Surgawi. Cakar pembantai. Saat Yang Chen memutar tubuhnya dan mengumpulkan kekuatan untuk tombak panjangnya, tombak itu terjatuh. Kupu-kupu emas 48 lapisan. Dalam sekejap, tombak itu jatuh dan bertabrakan dengan Slaughter Claw. Dengan suara gemuruh, kekuatan itu menyebar, menggemparkan orang-orang di segala arah, saat badai kekuatan suci melonjak dan butuh waktu lama untuk mereda. Krek, krek, cakar raksasa di langit tiba-tiba mulai hancur selapis demi selapis. Saat ia mulai tenang, ia hancur berkeping-keping. Cakar pembantai telah patah. Jenderal Hantu Bencana Surgawi tidak dapat mempercayainya.
Bagaimana ini mungkin? Murid Jenderal Hantu Bencana Surgawi mengerut. Namun, pelanggaran Yang Chen tidak berhenti di situ. Kupu-kupu emas 54 lapisan. Serang lagi. Saat Yang Chen memasuki tahap nirvana dari tahap pencerahan, niat dao emasnya mengalami transformasi. Jumlah kupu-kupu emas yang bisa ia gunakan kini jauh melampaui apa yang bisa ia gunakan di tahap pencerahan. Bahkan 54 lapisannya saat ini masih jauh dari batasnya. Dia ingin menggunakan ini untuk mengukur batas Jenderal Hantu Penghukum Surgawi. Jenderal Hantu Penghukum Surgawi terkejut, teknik andalannya hancur, dan Yang Chen bahkan belum mengerahkan seluruh kekuatannya. Sekarang, Yang Chen berbalik dan melepaskan serangkaian tembakan lagi, bagaimana mungkin dia bisa menahannya lebih lama lagi? Aku menginginkan nyawamu. Mata Jenderal Hantu Penghukum Surgawi memerah, saat dia mengangkat cakarnya lagi dan menyerang. Cakar pemusnahan. Bang! Pukulan langsung. Dengan kekuatan cakar pemusnah yang luar biasa, tembakan Yang Chen tidak menguntungkan, malah, ia tampak berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Hal ini membuat Jenderal Hantu Penghukum Surgawi tertawa, dan ia berencana untuk mengejek Yang Chen, tetapi siapa sangka dalam sekejap mata, Yang Chen memutar tubuhnya dan menyerang lagi dengan tombaknya. Kupu-kupu emas 61 lapis. Terlibat dalam kegilaan, jika pertarungan tidak berjalan baik, cukup tambahkan jumlah kupu-kupu emas. Tidak perlu banyak penjelasan, karena niat dao emasnya saat ini sudah lebih dari cukup. Setelah ditingkatkan ke level kupu-kupu emas 61 lapis, cakar pemusnahan tidak lagi mampu menahannya. Dengan ledakan keras, kupu-kupu emas Yang Chen menghancurkannya sepenuhnya. Hal ini benar-benar membuat Jenderal Hantu Pembantai Surga ketakutan. Dia bisa menerima cakar pembantainya patah, tapi bahkan cakar pemusnahan pun patah. Ia mulai merasa takut dan panik. Awalnya, ia mengira Yang Chen hanya ingin menundanya. Ketika mendengar Yang Chen mengatakan akan membunuhnya, ia merasa jijik, mencibir, bahkan mengabaikannya, mengira Yang Chen orang gila yang sedang tidur. Tapi sekarang, dia tiba-tiba menyadari bahwa Yang Chen tampaknya memiliki kekuatan sejati. Dan dia, sepertinya, sedang ditekan oleh Yang Chen. Jenderal Hantu Pencambuk Surga tidak mau mengakui bahwa kekuatan Yang Chen lebih besar darinya. Apakah 9.200 lapis niat dao miliknya akan kalah dari 7.500 lapis niat dao milik Yang Chen? Mustahil sekali, manusia. Kau memang punya beberapa kemampuan. Tapi saat aku menggunakan teknik ini, kau pasti akan kalah. Pembantaianku sudah dihukum oleh kekuatan kutukan surgawi. Aku pernah menggunakan kutukan surgawi untuk mempelajari teknik daoku sendiri. Teknik ini adalah cakar kutukan surgawi. Hahaha, saat aku menyerang dengan cakar ini, tak seorang pun mampu menangkis serangan ini. Seluruh tubuh Jenderal Hantu Pencambuk Surga mendidih, lalu dia mengayunkan cakarnya. Semua prasasti niat dao di tubuhnya menghilang. Segera setelah itu, sebuah cakar besar merobek kehampaan, hitam dan berdarah, membawa prasasti niat dao yang mengerikan, dan kemudian mengunci Yang Chen. Di tengah getaran itu, cakar raksasa itu menyerang dengan kejam. Yang Chen merasakan kekuatan cakar kutukan surgawi dan tahu bahwa kupu-kupu emas 61 lapis yang baru saja digunakannya tidak akan cukup untuk menahannya. Kalau begitu, mari kita gunakan Golden Butterfly yang lebih kuat. Yang Chen mundur dan maju lagi, kupu-kupu emas 73 lapisan. Saat ia menggunakan jurus ini, Yang Chen mulai memasuki kondisi di mana kupu-kupu emas 73 lapis tidak lagi mudah diabaikan seperti di awal. Kupu-kupu emas 73 lapis langsung meledak ke cakar kutukan surgawi. Kekuatannya tersebar, bagaikan kiamat. Banyak orang melihat pemandangan ini dan tidak mempercayai mata mereka sendiri. Cakar kutukan surgawi, tak seorang pun pernah melihat Jenderal Hantu Pencambuk Surga menggunakan jurus ini. Sekarang setelah mereka melihatnya, mereka merasakan kekuatan dan kengerian cakar itu, dan merasa bahwa tidak ada cara untuk melawannya, apapun yang terjadi. Sang Jenderal Ilahi Cahaya pun menelan ludah dengan gugup, mengetahui bahwa ia tak akan sanggup menahannya jika serangan itu ditujukan kepadanya. Bagaimana Yang Chen berhasil menekan Jenderal Hantu Pembantai Surga ke titik ini? Dia belum pernah melihat Jenderal Hantu Pencambuk Surga menggunakan jurus ini sebelumnya. Dan para Jenderal Hantu Netherworld lainnya saling menatap dengan tidak percaya, seakan-akan mereka telah menemui sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Anak ini benar-benar mengeluarkan cakar kutukan surgawi milik Tuan Pencambuk Surga. Banyak Jenderal Hantu merasa bahwa mereka pasti salah lihat. Karena di mata mereka, Jenderal Hantu Pencambuk Surga tidak terkalahkan. Pada saat yang sama, Jenderal Hantu Longshan, yang juga lengannya diamputasi, saat itu tidak terlibat dalam pertempuran. Dia menyaksikan pertempuran di langit dengan firasat buruk. Dia merasa bahwa Jenderal Hantu Pembantai Surga kali ini tampaknya lebih banyak mengalami kesialan daripada kebaikan. Dia merasa perasaan ini agak tidak masuk akal bahkan sekarang, karena Jenderal Hantu Pencambuk Surga benar-benar tak terkalahkan di seluruh medan perang. Terlebih lagi, lawannya juga merupakan satu-satunya Jenderal Hantu Super yang dekat dengan makhluk hantu tingkat tinggi. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengar.